Pemirsa, KPK menetapkan 4 tersangka terkait kasus suap pemberian opini WTP terhadap hasil laporan keuangan Kemendes PDT. Dan informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan Keja Netania dan juru kamera Ali Amran. Ya, Keja, bagaimana perkembangan dari penyelidikan 4 tersangka ini terkait kasus suap pemberian opini WTP hari ini? Ya, Popi, saat ini KPK masih terus memeriksa dan mengembangkan kasus dugaan suap atas pemberian opini wajar tanpa pengecualian dari Kementerian Desa. Dan saat ini fokusnya masih terkait dengan kronologi dari kasus tersebut. Nah, selain itu dalam OTT kemarin Jumat ada beberapa hal yang tentunya akan kemudian dikembangkan oleh KPK ke depannya, yaitu salah satunya terkait dengan sumber dana. Karena dalam kasus suap ini adalah suap dari lembaga ke lembaga, tentu ada kecurigaan terkait dengan apakah sumber dananya merupakan sumber dana dari individu atau dari dana atau anggaran dari lembaga itu sendiri. Kemudian yang akan dipelajari atau ditelusuri lagi oleh KPK adalah terkait dengan uang lain yang ditemukan dalam berangkas tersangka Rohmadi. Seperti yang kita ketahui dalam OTT hari Jumat kemarin disita uang sejumlah 40 juta dari total komitmen fee sejumlah 240 juta karena 200 juta sebelumnya sudah diberikan sejak awal Mei lalu yang merupakan saat di mana KPK pertama kali mencurigai Kementerian Desa dan BPK. Nah, selain dari uang 40 juta yang ditemukan saat OTT, KPK juga menyita atau menemukan uang sejumlah 1,145 miliar dan 3.000 US dollar yang sudah dibungkus di dalam amplop-amplop. Dan uang-uang ini pun yang akan kemudian dilakukan penyelidikan oleh KPK akan dikemanakan uang-uang yang sudah dikemas dalam amplop-amplop tersebut. Namun sebenarnya hari ini KPK sendiri belum mengagendakan pemanggilan ulang untuk para tersangka maupun para saksi karena memang masih ada beberapa hal yang harus dipelajari dan didalami oleh KPK. Dan kami informasikan bahwa sebelumnya hari Jumat sore KPK memanggil KPK menangkap sejumlah 4 tersangka, yaitu diantaranya adalah Irjen dari Kementerian Desa Sugito, kemudian juga ada pejabat eselon 3 dari Kementerian Desa Jarod Budi Prabowo, serta 2 auditor BPK yakni Rohmadi dan Ali Sadli. Dan saat ini keempatnya ditahan selama 20 hari pertama di 2 tempat penahanan berbeda, yaitu untuk Sugito dan Jarod Budi ini ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan untuk Rohmadi dan Ali Sadli ditahan di Rutan KPK Guntur. Dan keempatnya ini akan ditahan selama 40 hari pertama hingga 20 Juni 2017 mendatang. Dan sebenarnya suap ini adalah terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan Kementerian Desa dari BPK. Dan sebenarnya ini dilakukan adalah karena di tahun yang lalu seperti yang kita ketahui bahwa dari Kementerian Desa sendiri dari BPK mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Karena selain merupakan target dari pemerintah Joko Widodo untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian bagi masing-masing lembaga, merupakan prestis tersendiri bagi kementerian-kementerian maupun lembaga yang ada untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian di kalangan kementerian yang ada. Popi. Ya, Keja, dari apa yang sudah Anda rangkum tadi, apakah Anda memiliki update terbaru atau informasi terbaru? Mungkin ada tersangka lain yang terjaring kasus ini? Ya, Popi, sejauh ini masih 4 orang tersangka tadi yang ditetapkan sejak Jumat lalu yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Dan sampai saat ini KPK masih terus melakukan pendalaman serta penyelidikan dan belum menetapkan tersangka lain. Namun dari Humas KPK sendiri kemarin sempat menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa KPK akan menetapkan tersangka baru sekaligus memanggil saksi-saksi baru. Bahkan Febri pun sempat menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa KPK akan memanggil Menteri Desa sendiri, yaitu Eko Putro Sanjoyo, ke KPK untuk dimintai keterangannya terkait dengan sejumlah kejadian atau sejumlah OTT yang dilakukan dari Jumat kemarin.